Kedengar. Belum kedengaran. Nggak dengar, Bu. Chat ini. Oke, sorry ya. Nah, jadi setelah kita masuk ke dalam proses konseling, kita harus mampu merefleksikan perasaan dan juga apa yang disampaikan oleh klien, ya. Nah, ini bedanya antara pikiran dan perasaan. Sudah cukup jelas ya? Pikiran itu berada pada level kepala dan berputar pada otak. Ya, orang yang sedang merasakan ketegangan secara emosional bisa jadi mengalami ketegangan dalam otot-otot mereka. Ya, seringkali di bagian leher atau di bagian leher. Ya, jadi saya ulangi lagi ya. Orang yang sedang merasakan ketegangan secara pikirannya itu bisa mengalami ketegangan dalam otot mereka seringkali di leher dan pundak. Pikiran umumnya dapat diungkapkan dengan menggunakan serangkaian kata-kata seperti yang saya tadi katakan. Saya pikir saya nggak sanggup melewatinya. Saya pikir orang ini bisa melakukannya. Saya pikir, nah itu yang kita pikirkan. Ya, dipikirkan. Yang berikutnya, perasaan. Perasaan itu batas level perut, di atas perut, di bawah kepala. Ya, dia memiliki karakter emosional yang terhubung dengan segala sesuatu yang dirasakan oleh tubuh selain kepala, lengan, atau kaki. Contoh, orang yang sedang cemas bisa jadi berkeringat pada telapak tangannya, detak jantungnya meningkat, atau ada rasa tidak nyaman di area perut. Ya, misalnya kalian mungkin pernah punya pengalaman ketika pertama kali kalian presentasi atau ketika kalian pertama kali ikut kegiatan yang baru kali itu kalian ikutin, biasanya kita suka sakit perut ya. Nah, itu biasanya yang emosi kita itu sedang dalam keadaan yang tidak biasa. Jadinya itu bisa menimbulkan rasa cemas ya. Nah, berikutnya perasaan kebanyakan diungkapkan dengan menggunakan satu kata. Ya, kalau tadi isi bisa serangkaian kata, kalau perasaan biasanya cuma satu kata, kayak marah, sedih, tertekan, frustasi, menderita, tegang, tenang, atau senang dan ketakutan. Perasaan. Sampai sini, kalian sudah bisa belum membedakan antara pikiran dan perasaan? Sudah bisa ya? Sudah mulai bisa membedakan antara pikiran dan perasaan. Jadi pikiran itu yang di level atas, ya, di kepala yang kita pikirkan. Kalau perasaan itu biasanya dari perut ke atas sampai leher. Jadi dibilangnya apa ya? Perasaan itu berkaitan dengan emosi kita, ya. Emosi kita. Konselor harus efektif. Konselor yang efektif harus mendorong klien untuk menyelami perasaan-perasaan mereka. Ya, biarkan mereka bersedih, menangis, marah, terharu, senang, takut, dan sebagainya. Jadi kita harus bisa membuat klien untuk memahami dia sedang merasakan apa sih. Nah, misalnya kita temukan dia rasakan marah. Pendekatan untuk menyelesaikan masalah terhadap kemarahan itu berbeda sama pendekatan menyelesaikan masalah terhadap kesedihan. Kondisinya terkadang-kadang ya kita menemukan orang ini marah, tapi sebenarnya perasaan yang ada di dalam dia adalah perasaan yang sedih.
ya. Atau misalnya kita lihat orang ini rasanya takut, tapi yang kita ekspresi yang muncul dalam percakapan kita atau dalam kesehariannya adalah dia menangis. Padahal emosi yang sebenarnya adalah dia merasa takut. Jadi kalian harus dapat membedakan, maka saya bilang tadi tidak boleh melakukan analisis terlalu dini. Oh, dia nangis. Kalau dia nangis pasti dia bersedih. Belum tentu. Bisa dia menangis karena dia terharu, bisa senang, bisa takut, bisa marah, dan bisa juga mungkin karena dia kesal. Itu bisa terjadi. Ya, jadi konselor yang efektif harus mendorong klien menyelami perasaan-perasaan klien. Oleh karena itu, konselor juga harus dapat menyelami perasaan-perasaan diri sendiri. Kalian harus bisa membedakan apa yang saya rasakan hari ini. Perasaan saya seperti apa ya? Saya marah atau saya sedih? Kalau orang melakukan ini, saya marah atau tidak? Ya, jadi konselor harus bisa membedakan perasaan-perasaan yang muncul dalam dirinya. Kalau misalnya orang melakukan seperti ini, saya menjadi marah. Kalau orang melakukan ini, saya kecewa. Kalau orang melakukan ini, saya terharu, saya senang, saya bahagia. Jadi konselor juga harus membiasakan diri untuk menyelami perasaan-perasaan yang ada dalam dirinya. Ya, dengan melakukan hal ini, konselor akan menolong klien melepaskan beban emosional mereka dan berproses ke depan. Banyak klien ya yang kita temui, mereka punya masalah dengan beban emosional. Artinya apa? Banyak masalah-masalah yang terjadi di masa lalu yang tidak selesai. Ya, unfinished business. Jadi bisnisnya nggak selesai nih. Dia mungkin waktu kecil sempat marah terhadap orang tuanya, nggak selesai. Jadi itu bisa menimbulkan perasaan-perasaan di kemudian hari yang tidak dapat dikontrol lagi. Ya, mungkin di sini pernah, misalnya dalam satu kondisi, kalian bisa tiba-tiba marah kali, padahal pemicunya seharusnya tidak membuat kalian sampai bereaksi emosi seperti itu. Tapi karena ada beban emosional yang ada di masa lalu, kalian tidak bisa berproses dengan semestinya. Ya, kalian jadi terlalu sensitif ya. Orang jadi terlalu oversensitif. Karena apa? Masih ada beban emosional yang tertinggal di masa lalu. Ini nggak bisa dianggap sepele. Kenapa saya bilang nggak bisa dianggap sepele? Karena kalau kita terlalu banyak menyimpan beban emosional, maka beban emosional ini akan menghambat proses kita untuk berjalan ke depan. Ibaratnya saya sampaikan seperti kalian membawa sampah di dalam tas kalian. Jadi setiap kalian kecewa, kalian bawa sampah. Setiap kalian marah, kalian bawa sampah. Setiap kalian sedih, kalian masukkan sampah itu ke dalam tas kalian. Lama-kelamaan, tas ini akan menghambat kalian untuk berjalan ke depan. Benar nggak? Yang pertama, karena mungkin jadi terlalu berat. Yang kedua juga bisa membuat kalian terasanya kok bau banget ya. Kenapa? Karena banyak sampah yang dibawa di belakang. Itu bicara tentang beban emosional. Dan kalian perlu orang lain untuk membantu supaya dapat melihat beban emosional apa aja yang dibawa dan bisa dikeluarkan secara perlahan-lahan. Itulah fungsi konselor. Jadi bukan hanya cerita, lalu kita kasih solusi. Kita hanya cerita, lalu kita kasih pendapat kita. Harusnya kan gini. Ya, jadi konselor yang efektif tidak akan melakukan yang itu. Dia akan berusaha mendengarkan dengan ketertarikan ya. Jadi bukan hanya diam aja, enggak. Dia berusaha mendengarkan sambil melakukan reflection of feeling, sambil melakukan parafrase isi, dia listen konselingnya, dia dengarkan konselingnya, sambil melihat sebenarnya masalah klienku apa sih? Masalah yang terutama apa sih? Ya. Jadi jangan terjebak untuk melihat masalah di depan aja. Dan kalian terjebak, sepertinya dia marah-marah aja gitu ya. Jangan terjebak melihat yang di luar aja. Kalian harus dapat mengetahui masalah yang sebenarnya yang terjadi sama konflik kalian. Ya. Nah, proses penyembuhan dalam pelepasan beban emosional sering disebut dengan katarsis. Ya.
Namun perlu diperhatikan jika bertemu dengan klien yang terus-menerus menyinggung perasaan mereka dan menyelami perasaan yang cenderung tidak ada gunanya, ya, orang ini harus mendapatkan bantuan untuk lebih menggunakan thinking process daripada emosinya. Ya, dia harus menggunakan proses berpikir untuk dapat mengontrol emosinya. Ya, kita ingatkan lagi ya, pikiran dan perasaan itu, pikiran, perasaan, dan kehendak atau sesuatu yang sudah dilakukan itu berada dalam ranah jiwa. Ya, kehendak itu bicara tentang aku ingin melakukan apa. Decision making-nya itu di jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kita berharap klien kita dapat berpikir, dapat merasakan, dan dapat memutuskan sesuatu sebelum dilakukan dengan level yang normal. Artinya dengan level yang tidak akan menyakiti dirinya, tidak akan menyakiti orang lain, dan dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Ya, misalnya kalian ketemu klien. Dia always, all the time, saya ngerasa aku sedih banget nih, Tan. Kenapa sih orang ini kok nggak sayang lagi sama aku ya? Atau kita ambil contoh yang tadi, ibu-ibu yang kita contohkan tadi. Suamiku seperti ini, anak-anakku gini, orang rumahku gini, di kantor pun aku punya masalah. Dan aku merasa sedih, aku merasa marah. Nah, ketika kita ketemu orang yang selalu menyinggung perasaan mereka, ajarkan mereka, bawa mereka, giring mereka, bukan dinasihatin ya, digiring mereka untuk menggunakan proses berpikir supaya bisa mengontrol emosi. Ya, kita selalu boleh emosi kita itu orang yang normal, dia akan marah secara normal, dia akan kecewa secara normal, dia akan senang dengan normal, dia akan jengkel jika ada hal yang menjengkelkan dan sebagainya, itu normal. Jadi kalian jangan berpikir bahwa emosi itu hanya marah aja. Ya, kita udah bahas di psikologi umum, emosi itu mencakup semuanya. Coba bayangkan kalau misalnya dunia ini tanpa ada rasa marah. Kira-kira bisa nggak? Ada nggak orang yang nggak pernah marah? Pasti dia punya masalah sangat tertekan gitu ya. Ketika dia merasa ada yang tidak sesuai, terus dia diam. Ya, nggak pernah diungkapkan, nggak pernah marah, maka dia juga akan tertekan. Bisa bayangkan nggak, misalnya kita bilang, menangis itu, emosi sedih itu nggak bagus. Terus kalian bisa bayangkan nggak ketika ada di kedukaan, orang yang dikasihinya meninggal, terus dia nggak nangis. Itu wajar atau enggak? Ya wajar sebenarnya. Sebenarnya ada yang masalah sama dia. Kalau misalnya memang situasinya membuat dia marah, terus dia nggak marah, itu perlu ditanyakan. Ada situasi yang buat dia senang, misalnya semua lagi ketawa, lagi senang, happy-happy, ya, terus dia murung, dia, lebay lah, nggak usah lah ketawa-ketawa gitu. Kira-kira menurut kalian ada sesuatu yang salah sama dia nggak? Pasti ada yang salah. Jadi emosi itu dalam batas yang normal itu sangat diperlukan. Kita nggak bisa hidup tanpa emosi. Emosi apapun, mau emosi yang positif, yang negatif, kita perlu semua emosi itu. Ya, kalau kita harus sedih, kita harus bersedih. Kalau marah, kita harus marah. Tapi firman Tuhan bilang kan marah jangan sampai matahari terbenam. Ya nggak boleh marah hari ini sampai besok marah lagi, sampai besok marah lagi. Nah, itu yang tidak dianjurkan. Kenapa? Itu sudah masuk ke dalam penyimpanan beban emosi yang tadi saya sampaikan. Ya, jadi kita kalau kalian mau marah, setelah itu selesai. Jangan kalian marah. Sedih pun seperti itu. Kalau sedih hari ini, oke, gue baru putus nih sama pacar gue nih, sedih banget nih misalnya. Lu gimana nih nggak ketemu lagi sama gebetanku gitu kan. Gara-gara COVID-19. Nggak bisa lagi ketemu sama mereka. Ya udah, sedihnya hari itu aja, nggak usah sampai berhari-hari, 30 hari kalian sedih hanya karena diputusin pacar atau hanya karena nggak bisa ketemu sama gebetan, maka kita itu perlu diwaspadai lagi. Ya, kalau sehari, 2 hari, 3 hari rindu ya wajar lah. Tapi kalau sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, tetap merasakan perasaan yang sama, berarti ada sesuatu yang terjadi sama orang itu yang harus
dilepaskan beban emosionalnya. Karena apa? Itu akan mengganggu proses kehidupan. Ya. Nah, sebelum ke sana, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya mengenai menyelami berbagai perasaan? Ada yang mau tanya? Silakan sebut nama ya, soalnya nggak nampak. Yang mau tanya silakan. Sudah cukup jelas? Ya, ini harus dipahami dengan baik karena nanti ini akan kalian gunakan keterampilan ini dalam jumpa dengan orang, khususnya di sesi konseling. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan lanjut. Nah, jadi refleksi perasaan nggak harus selalu menyebutkan saya merasa gitu ya. Berikut pilihan untuk merefleksikan perasaan marah dan gembira. Yang pertama, Anda merasa marah saat ini, atau Anda merasa marah, atau Anda marah. Yang kedua, Anda merasa gembira saat ini, atau Anda merasa gembira, atau Anda gembira. Ya, itu beberapa pilihan untuk merefleksikan perasaan marah dan gembira. Ada waktunya kita tidak benar-benar yakin akan perasaan klien. Kalau kita nggak yakin, kita dapat mengatakan hal seperti ini. Saya ingin tahu apakah Anda sekarang merasa apa perasaannya, marah, senang, sedih, dan sebagainya. Ya, kalau kalian mulai nggak yakin. Berikutnya, jika saya menjadi Anda, sepertinya saya akan, nah itu ya, misalnya kalau saya jadi kamu, sepertinya aku akan marah deh gitu ya, itu bisa. Ya, jika hal itu terjadi pada saya, sepertinya saya akan merasa, nah itu bisa ya. Ini kalau misalnya kita nggak jelas atau klien itu tidak memberikan, mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Oke, dah. Nah, menangis, ini yang kemarin pertanyaan tentang menangis ya. Menangis dapat membantu klien dalam melepaskan beban emosionalnya. Lebih tuntas dibanding kalau hanya dibicarakan saja. Kita bisa mengatakan, saya bisa melihat air mata Anda. Menurut saya tidak apa-apa jika kamu mau menangis. Dengan ada suara yang lembut dan menenangkan. Ya. Namun perlu diingat, keberhasilan proses konseling bukan hanya karena klien dapat menangis. Namun menangis dapat membantu klien melepaskan beban emosionalnya. Ya, kadang-kadang banyak ada klien yang udah menumpuk kali beban emosionalnya, dan menangis adalah cara yang terbaik untuk dia dapat mengungkapkan beban emosionalnya. Nah, kita lihat ya contohnya. Harap didengar karena ini juga akan menjadi tugas kita nanti. Ya. Saya selalu menunggu-nunggu kapan ibu saya menunjukkan lebih banyak perhatian kepada saya. Saya udah berkali-kali meminta untuk dia datang mengunjungi saya, tetapi dia tidak pernah datang. Kemarin waktu ulang tahun saya, ibu memang datang berkunjung. Tapi tahukah Anda, dia bahkan tidak ingat kalau itu ulang tahun saya. Saya pikir dia sama sekali tidak mempedulikan saya. Nah, cara dengan suara lambat, dan suara datar. Kira-kira respon emosinya harusnya seperti apa? Ada yang bisa jawab? Apa yang dia rasakan? Tanya langsung ya. Kita waktunya tinggal 7 menit lagi nih, nanti terputus. Apa perasaannya? Marah sama sedih, Bu. Marah sama sedih. Yang lain langsung ngomong aja ya. Apa perasaannya? Jadi kita lihat ya, kecewa. Ya, ini ya, Anda kecewa atau merasa terluka. Ya, ya ini respon emosinya. Jadi respon emosinya berdasarkan apa yang kita lihat pelajarannya. Ya. Nah, berikutnya. Mula-mula kakak saya merusakkan bor listrik saya. Dia bahkan tidak mau repot memberitahu saya kalau dia sudah merusakkannya.
Dia cuma meletakkannya saja di sana. Lalu, apa coba yang dia lakukan setelah itu? Dia meminjam motor saya tanpa izin, dan rasanya saya ingin menggamparnya. Ayo coba kasih respon emosinya. Marah, Bu. Ih, kecewa, emosi, Marah. kesal. Kesal, Bu. Misal, coba kita lihat ya. Nah, ini ya. Bentar ya. Nah, Anda merasa marah atau kesal. Nah, lebih mudah ya sebenarnya kalau refleksi perasaan, as long as kita tahu perasaannya, ya. Nah, bentar ya, sorry. Nah, untuk hari ini kita batasi sampai di, saya lanjut aja ya, nggak banyak ini. Oke, kita batasi sampai sini aja. Jadi kita hari ini belajar 2, refleksi perasaan dan refleksi isi. Kita akan lanjut lagi sebentar lagi karena ini 5 menit lagi akan mati. Jadi kita lanjut lagi nanti. Jadi selama kita lanjut, jadi kita break lagi 15 menit ke depan. Kalian tolong lihat di Google Classroom. Jadi saya udah kasih sama kalian itu saya udah kasih sama kalian tugas di situ. Kalian buat 3 pernyataan konseli, bukan konselor ya. Pernyataan konseli berkaitan tentang masalah apa aja. Ya, tentang masalah apa aja. Ya, 3 kalian buat berkaitan dengan nanti untuk refleksi isi. Lalu 3 lagi masalah yang berkaitan dengan perasaan. Ya, untuk refleksi perasaan. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi 3, jadi total ada 6 pertanyaan yang harus kalian buat. Pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi yang pertama itu untuk refleksi isi. Yang kedua untuk refleksi perasaan. Jadi tolong yang untuk refleksi perasaan, usahakan itu ada bentuk perasaannya di situ. Kita buat pernyataan ya. Jadi 15 menit ini kalian buat. Setelah itu saya akan gabungkan dan saya akan kasih kalian itu untuk kalian kerjakan refleksi respon yang harus disampaikan sebagai konselor. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan sebutkan nama. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita nanti ini kita akan ketemu lagi di jam 11.45. Jadi kalau bisa tugasnya dikumpulkan sebelum jam 11.45 supaya bisa saya satukan tugasnya ya. Ada lagi pertanyaan? Dicek di Google Classroom ya. Ada 2 tugasnya di situ. Oke, terima kasih buat waktunya. Kita ketemu lagi sebentar lagi ya. Tuh.